Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sahabat SKTVnet dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di pinggir sawah. Di pinggir sawah ya Pak? Pinggir sawah. Lokasinya di Mertosanan ya, Mertosanan Kulon sahabatku semuanya. Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan Selatan, Bantul. Nah, kita ngobrol santai ya sahabatku semuanya. Kali ini kami ngobrol santai di channel SKTVnet dengan programnya yaitu obrolan santai SKTVnet. Nah, kali ini yang kami obrolkan yaitu temanya tentang pemilihan lurah. Lebih luasnya se-Kabupaten Bantul. Namun kali ini kami akan berbincang-bincang dengan calon lurah yang ada di Potorono, karena saya juga nggak tahu namanya siapa sahabatku semuanya ya, namanya nggak tahu. Nah, untuk memperkenalkan diri, nah ini sahabatku semuanya, kita akan sapa dulu dan juga nanti beliaunya untuk memperkenalkan diri kepada sahabatku yang saat ini menyaksikan siaran SKTVnet. Oke, langsung saja sahabatku semuanya, kita sapa dengan beliau Bapak dan Ibu ya. Oke sahabatku, sahabat SKTVnet, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, di acara ini kami sedikit ingin tahu Pak, mungkin kita perkenalan dulu Pak. Langkah lebih baiknya perkenalan dengan pemirsa yang mungkin menyaksikan siaran SKTV dan siaran SKTVnet dapat dipantau melalui perangkat genggam sahabatku ya, melalui channel YouTube-nya SKTVnet. Nah, oke, bisa dikenalkan langsung Pak dengan nama? Oh ya, nama saya Saifuddin. Ya, saya pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Rumah saya di Mertosanan Kulon, Potorono, Banguntapan. Kemudian ini ada satu lagi dengan seorang ibu ya. Kita sapa dulu dengan beliau. Ibu siapa, monggo Ibu? Ya, nama saya Ibu Kasina. Saya pendampingnya Bapak Saifuddin, istrinya Pak Saifuddin. Ya, oke sahabatku, kita sudah memperkenalkan. Yang pertama beliau Bapak Saifuddin, yang kedua dengan Ibu Kasina ya. Nah, saya ingin tahu Pak, profil atau mungkin pengalaman tentang jenengan Pak untuk menjabat menjadi seorang calon lurah Pak. Apa Pak? Kira-kira profil jenengan apa Pak? Profil bisa diceritakan untuk profilnya terlebih dahulu Pak. Sebelumnya saya pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang bertugas di kantor urusan agama. Saya pertama menjadi staf beberapa tahun, kemudian diangkat menjadi penghulu. Ada di beberapa kecamatan. Yang pertama saya di Kecamatan Dedes, kemudian yang kedua saya pindah ke Banguntapan. Selanjutnya saya pindah ke Imogiri. Setelah itu saya pindah ke Pleret. Setelah Pleret ke Piyungan. Kemudian menjauh ke UA Kecamatan Serandaan, penghulu di Serandaan. Karena terlalu jauh, saya minta pindah, saya ditempatkan di KUA Jedes. Kemudian kembali ke Pleret lagi, kemudian kembali ke Piyungan lagi. Sampai pensiun. Iya. Berarti cuma muter-muter aja ya Pak. Muter-muter di daerah sini ya. Sisa Kabupaten Bantul. Oh ya. Kalau paling lama itu ya cuma 5 tahun kalau pindah, 5 tahun pindah. Pengaturan kemenang. Oh gitu ya. Terus ini Pak, mungkin ada pengalaman Pak selama jabat menjadi sebagai penghulu Pak. Itu bisa diceritakan sedikit tentang pengalamannya yang istimewa apa Pak kira-kira? Ya, pengalaman istimewa itu ya kalau penghulu kan ya menghalalkan barang haram.
sebelum nikah kan haram, setelah itu kan halal. Memang pengalaman saya banyak seperti itu, karena sebagai penghulu ya pekerjaannya all out, tidak pernah libur, karena teman-temannya kalau yang lain Sabtu Minggu itu libur, kalau penghulu malah tidak libur. Malah banyak pekerjaan ya kan, sampai sore juga, karena kan kalau manten itu senangnya kan hari-hari libur, Sabtu atau Ahad gitu. Jadi yang lain libur, saya tidak libur Begitu kan? ya. Jadi sampai keluarga saya itu ya gimana ya, protes masa libur teman-temannya libur nggak libur, mau jalan-jalan nggak bisa. Tapi kalau memang ada waktu-waktu tertentu seperti bulan-bulan yang slow, seperti Suro, bisa enak, bisa santai sama keluarga kalau hari libur. Tapi kalau yang lain kebanyakan hari Ahad itu ada tugas. Terus ini Pak, organisasi kemasyarakatan, aduh mohon maaf ya sahabatku, agak sedikit belepotan ngomongnya. Kira-kira apa Pak organisasi kemasyarakatan yang saat ini aktif di masyarakat? Kalau sebelumnya ketika saya masih aktif di PNS, itu saya aktif di kelurahan itu, saya pernah menjadi PNPM, anggota PNPM, program nasional perkotaan ya. Seperti itu. Ketika ketika Presiden Pak SBY, kemudian saya menjadi BPD, Badan Perencanaan Desa. Dulu sekarang Bamuskal ya, tapi dulu namanya BPD. Itu saya satu periode selama 10 tahun. Kemudian setelah itu saya masih mengikuti, setelah PNPM tidak pernah, saya mengikut LKM-nya, LKM di Desa Potorono. Kalau dulu LKMD itu kan Pak? Ya, LKM itu. LKM. Kemudian setelah itu mulai 2014 itu saya mengikuti sebagai ketua PPS ketika pemilihan presiden Yang tahun kemarin legislatif yang 14. Dan saya itu ketika itu satu periode saya sebagai ketua PPS pemilihan legislatif, dan ketua PPS pilihan bupati, kemudian PPS pilihan lurah. Kemarin 19 juga sama, saya sampai dua kali, bahkan sampai pemilihan BPD Desa Potorono saya juga sebagai ketuanya. Oh, BPD itu juga ada pemilihan Pak? Ya, ada pilihan masyarakat. Iya. Jadi kalau yang dulu ketika tahun berapa yang pertama itu yang milih seluruh rakyat, Dukuhan. Dan yang akhir-akhir ini cuma perdukuhan itu diambil, yang milih itu per RT 5. RT 5. Kemudian di semua rata RT 5 itu pilihan ternyata di Berajago di Dukuhan itu. Itu modelnya pemilihan itu kayak pemilihan lurah atau enggak? pilihan Ya, aja Pak? di situ ada tiga cara. Yang pertama ada kesepakatan. Kesepakatan itu ya diantara yang 5 per RT itu sepakat yang dipilih siapa. Nah ada tunjukan, ditunjuk siapa gitu. Ada siapa yang jadi. Dan yang terakhir pilihan resmi, dipakai tulis kertas itu, lintingan itu. Tapi kebanyakan Desa Potorono yang dipilih yang ketiga nulis. Yang ada yang kesepakatan cuma satu kemarin di Pasaran Kulon, yang di forum itu pokoknya sepakat yang ini jadi. Ya, ada. Jadi ada tiga cara. Tapi yang diambil kebanyakan yang ketiga. Pakai pilihan menulis. Polling ya Pak. Terus ini Pak, organisasi yang saat ini masih aktif apa Pak? Kalau saya aktif di Muhammadiyah. Saya sebagai ketua Majelis Kehartabendaan dan Wakaf. Ya. Jadi saya mengerjakan beberapa tanah wakaf di Banguntapan.
namanya Banguntapan bagian selatan. Kan karena di Muhammadiyah ada dua, di Kecamatan ada Banguntapan Utara, Banguntapan Selatan. Nah, saya yang Banguntapan Selatan. Memang pekerjaan wakaf itu tidak ada selesainya. Terus ya Pak. Sejak dulu, sejak saya menjadi sudah periode pertama kedua, itu yang namanya wakaf tidak ada yang berhenti. Ini Terus ya, belum Pak. selesai menyusul ini belum selesai menyusul lagi. Terus jadi nggak ada selesainya. Berarti tingkat kesadaran masyarakat tentang wakaf itu Tinggi. semakin tinggi. Makin tinggi. Alhamdulillah. Kebanyakan iya, banyak tinggi. Wakaf itu ada yang karena beberapa ada digunakan toh. Yang pertama yang banyak tempat ibadah, Tempat ibadah. itu banyak. Kemudian yang kedua tempat pendidikan. Pendidikan itu ada SD, ada TK, kebanyakan TK kalau yang di sini. Kemudian yang ketiga ada ibadah sosial. Ibadah sosial itu ya untuk ada yang untuk klinik yang sekarang ini saya kerjakan untuk klinik. Kemudian untuk kuburan, Dan ada. Kemudian untuk maksudnya untuk apa namanya, kantor perkampungan di kampung gitu ada untuk tempat seperti pertemuan gitu. gedung serbaguna itu, Pak. Serbaguna gitu. Itu masuk wakaf juga ya? Iya, tanahnya tanah wakaf. Berarti Yang bukan tanah apa istilahnya itu kas atau bukan? enggak. Kas kalau kas ya ada, tapi kan tidak termasuk wakaf. Oh, beda gitu. Jadi yang wakaf itu dari perorangan yang diberikan ke organisasi, kemudian dialihkan dan atas nama dialihkan yang dulu hak milik menjadi wakaf. Jadi lebih kuat toh. Jadi kalau sudah diserahkan, sudah bisa diberikan wakaf ya udah jadi lebih kuat statusnya tanah Gitu ya. Kalau saya memang bagian yang menerima yang ke Muhammadiyah dan mengelolanya. Mama masjid kan otomatis diserahkan masyarakat yang dekat gitu, Terdekat ya, Pak. terdekat. Nah, tapi kalau yang tanah wakaf untuk pertanian memang hasilnya untuk kegiatan Muhammadiyah. Ada juga Pak yang tanah. Banyak untuk pertanian itu banyak. Jadi yang untuk tanah wakaf itu untuk yang pertanian ya memang untuk pertanian. Untuk perubahan penggunaan nanti Oh gitu. kalau memang butuh, tapi sementara ini masih untuk pertanian selama ini. Oke. Nanti banyak. Terus dari pengalaman organisasi Bapak kan udah istilahnya udah ngelotok ya, bahasa Jawanya ngelotok sekali. Nah, saat ini kan di Potorono sendiri kan ada pesta demokrasi yaitu pemilihan lurah ya. Iya. Nah, kira-kira motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai calon lurah apa, Pak? Motivasi saya memang Mas. Ini kalau di Muhammadiyah ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi yang namanya amar ma'ruf sekarang itu tidak harus lewat pengajian, tidak harus ke masjid-masjid dan sebagainya. Tapi saat ini amar ma'ruf itu lewat kekuasaan, lewat pemerintahan. Itu memang motivasi saya. Itu. Kemudian yang kedua saya mau jadi pelayan masyarakat yang baik. Karena selama ini kan sudah 36 tahun jadi pelayan masyarakat. Kemudian insya Allah nanti ya saya terapkan di desa itu masih ingat selama 36 ini. Karena selama ini kan 36 tahun saya full melayani masyarakat ya, dengan ilmu yang diberikan dari Kemenak kan ada selalu berkembang tuh pelayanan masyarakat itu bagaimana supaya pelayanan yang lebih cepat dan sebagainya. Nah nanti akan saya terapkan di desa bagaimana pelayanan masyarakat cepat dan tepat. Berarti pelayanan kalau di pemerintahan itu kayak satu atap gitu ya, Pak. Jadi Iya, lebih cepat, tepat dan Tepat, efisien iya, gitu. iya. Pak. Terus ini Pak, Bu, saya bertanya ke Ibu. Dengan adanya motivasi Bapak untuk menjadi seorang calon pemimpin Potorono nanti, sebagai pendamping Bapak apa Bu ini? Ya, mendukung saja dan
memotivasi, membesarkan hatinya gitu. Dan tidak mau nambah beban Bapak gitu. Dengan modal saya sebagai pendidik, fisik saya sebagai pendidik anak usia dini, jadi ya nanti saya punya angan-angan, mimpi boleh ya Mas ya, mimpi ya, mimpi boleh nanti misalnya Bapak Ibu di amanah untuk memimpin Ponorogo ini, saya sudah punya angan-angan tapi tidak akan saya sampaikan di sini karena saya nanti kayak gini besar pasak daripada yang ada, kadang ada istilah seperti itu, tapi tetap saya angan-angan di sini ada karena saya fisiknya pendidik anak usia dini, jadi yang saya mengembangkan yang di pendidikan di anak usia dini. Terus ini Pak, dari motivasi ya Pak, mungkin Bapak juga punya program Pak, programnya kira-kira apa Pak, program untuk melanjutkan atau mungkin menambah pemerintahan yang sekarang Pak, yang diunggulkan dari program Bapak? Ya saya pertama kali yang saya kerjakan nanti ke dalam pelayanan baik dan cepat. Contoh karena seperti pelayanan contohnya membuat apabila ada orang mau menikah. Nah, surat yang mau diberikan surat nikah kan ada beberapa, ada namanya N1, N2, N3, N4 sampai 6 surat itu yang datanya hampir sama gitu. Kalau dengan kan masih dibaca satu persatu. Nah kalau pelayanan bis itu saya rencana itu sekali membuat dengan aplikasi, ngetik sekali namanya sudah tercakup. Itu sudah ada aplikasinya. Berarti, kalau di KUA itu ada. Lalu kalau di KUA masih waktu sekarang lebih cepat lagi, buat aplikasi dari rumah, membuat daftarkannya pakai aplikasi. Jadi nanti sampai di balai desa tinggal buka webnya itu, sudah selesai ada datanya, nanti tinggal ngeprint dan mengedit. Berarti lebih efisien lagi ya. Dari rumah bisa sahabatku semuanya. Iya, jadi tidak sampai antri di kantornya, itu tidak sampai antri. Mau Mbak, kalau sudah tadi saya udah masukkan aplikasi ini, minta ini, oh ya buka print. Terus ini Pak, jenengan sejauh ini Pak, sejauh mana untuk mencermati sumber daya di wilayah Ponorogo ini seperti apa? Sebenarnya potensinya besar Mas, besar sih ini. Apalagi untuk pariwisata itu banyak. Ya ada belum dan sebagainya. Itu ada lagi yang bisa dikembangkan lagi. Contoh atau kita akan bicara sekali. Contoh untuk membuat outbound. Ada. Itu yang dicita-citakan untuk sekolah seluruh untuk outbound. Nah, kira-kira lokasinya di mana Pak? Ya ada Pak, di pinggir kali. Kan kita punya banyak kekayaan kali. Sini sebenarnya kalau di Ponorogo kalau diolah besar sumber dayanya besar. Nah itu nanti biasa saya iklankan, bisa saya promosikan di TKTK. Jadi bisa mengembang untuk outbound itu ada lokasi yang untuk jadi bisa untuk pemasukan ya. Terus ini Mbak, di daerah Ponorogo sendiri kan sudah ada satu objek wisata yang sudah berkembang ya Pak, di daerah Telaga Desa Ponorogo. Nah untuk kedepannya Pak, dengan adanya wisata yang sudah ada itu nanti mau dikembangkan seperti apa lagi Pak kira-kira? Ya nanti saya melihat itu memang potensinya besar Mas, bisa dikembangkan. Kemudian yang selatan itu kan ada edukasi dinosaurus, itu peluangnya lebih baik lagi, lebih baik. Kemudian sungainya juga dimanfaatkan seperti sungai-sungai di Sleman itu kan semua untuk wisata kan bagus banget. Sekarang itu kelihatannya sudah mulai ada perahu, ada speedboat. Nah, itu kan kalinya nanti setelah ada perahu kan dibangun kan sungai itu dibangun, karena kemudian didalamkan, dikeruk. Itu potensinya besar untuk wisata ini Pak, wisata pedesaan, wisata air. Tambah outbound dekatnya
banyak lagi. Terus untuk segi ekonomi sendiri Pak, untuk Potorono, kira-kira ke depan untuk ekonomi Potorono masyarakat supaya meningkat itu kira-kira bagaimana? Untuk ekonomi di sini sebenarnya Mas, untuk perdagangan sebenarnya lebih tepat lagi. Kuliner itu setepat lagi, yaitu saya mau mengembangkan kuliner ya rencana menambah kuliner di beberapa tempat, tidak ada fokus satu aja di tempat umum, tapi berkembang. Karena memang kami suka kuliner Mas. Saya itu pernah melihat Keluarga kami di mana-mana, desa itu tidak masuk tempat, ada di beberapa gitu, buat tempat kuliner. Kuliner yang terutama kuliner tradisional ya Pak. Iya, Alam ya. alami ya. Karena kan saat ini yang berkembang itu mah kuliner modern ya. Nah, iya. Tapi Sebenarnya alam Mas, kami kan suka kuliner alam ya, keluarga kami sering pergi kemana itu lihat kuliner alam itu malah yang lebih banyak peminatnya Dan lebih sehat ya Bu. ya, tapi lebih sehat karena kan ini udara yang segar alami itu. Daripada di kota kan jenuh, mungkin banyak yang jenuh di suasana perkotaan, kita kan punya potensi banyak sekali. Terus lagi Pak, ini kan dari segi ekonomi ya, kita kan hidup di masyarakat penuh dengan keanekaragaman. Biasanya ada perbedaan sana sini untuk menciptakan kerukunan. Nah ini yang penting, untuk menciptakan kerukunan terutama di hal agama Pak ya, agama. Kita kan dalam memahami itu mesti ada perbedaan, terus ada mohon maaf ada NU, ada Muhammadiyah. Bagaimana ini bisa bersinergi, menyatu, itu kira-kira bagaimana untuk upaya Bapak? saya itu mulai 2013 saya itu sebagai ketua forum kedamaian beragama. Soalnya ada namanya FP2K. FP2K itu Kerukunan forum lupa itu. saya lupa ya. Tapi ada. Pas ada Soalnya tragedi. ada itu forum apa ya namanya kedamaian juga. Kerukunan beragama. Tidak cuma NU dan Muhammadiyah Mas, tapi beberapa. Tapi ada Muhammadiyah, ada pokoknya semuanya. Semuanya. Anu Agama yang Muhammadiyah ya, ada di Kristen, Hindu dan sebagainya. Jadi satu Kami forum. dudukan satu. Bahkan antar suku. Iya. Antar suku. Ada foto-fotonya ada itu Iya. antar suku. Ya belum lama ketika pas itu loh. Ada penembakan di Cepongan. Iya. Terus saya baru merukunkan antara musyawarah antara NTT sama Irian sama beberapa tiga suku di Tambak Bayan. Oh tambah bensin. Iya. Saya itu pas itu saya berdampingan antar suku sama teman-teman. Nah saya saat itu mulai 2013 itu saya memang beberapa program saya bahkan tiap tahun itu sampai 4 atau 5 kali yang pondok, kemudian di agama yang lain seperti Kristen dan Hindu saya mendatangi di gereja itu, kemudian dari Pura saya mungkin ya sampai buka bersama di gereja saya pernah dengan catatan saya menunya ikan air gitu. Saya nggak mau kalau sapi atau ayam nggak mau. Catatan itu saya pernah. Ya rukun sekali pada waktu itu. Sampai kayak saudara Mas. Sama Kalau saudara. di sana itu Pak siapa ya itu namanya? Pak Pendeta itu ya Pak ya. Thomas Sampai panen pete aja Masa Mas dia? ngasih ke rumah antar pete. Ini luar biasa. Ya, pastor Ya, itu saya pastor datang ke ya. rumah sampai tidur di lincah itu ya. Iya. Itu bukan pastor, pendeta Thomas Sakijar itu ya. Tapi udah almarhum sekarang. Kemudian ada yang Hindu, Ketut, Santoso, Juga ada kerap sekali. Nah, itu mulai dari jadi saya ya insya Allah akan saya terapkan
di desa Potorono. Potorono. di Potorono itu. Malah saya pernah di Potorono juga pertemuan pernah 2 kali. Ada 2 kali di Balai Desa ini. Ketika pertemuan pertama, kemudian pas apa ya itu pemilu juga 1 kali, pemilu kemarin yang ke-19. Kemudian ada antar organisasi. Saya 3 kali di Potorono. Kemudian kalau di pondok-pondok sering. Karena tugasnya saya bisa ngantar ya menghadapi teroris. Sekarang saat ini juga perkembangan ke arah itu antisipasi ya. Antisipasi. Tapi alhamdulillah ya Aman ya. aman-aman. Potorono nggak ada. Nggak ada. Yang diharapkan Tapi seperti yang itu ya. Dulu ada di Binkas, di Mulokoyim, kemudian Pondok Pesantren se-Kabupaten Bantul perwakilan pernah. Terus ini Pak, nanti seandainya Bapak menjabat ya, mesti ada tantangan Pak. Iya. Nah, itu bagaimana untuk upaya atau mungkin menghadapi tantangan tersebut? Mesti ada. Ya tantangan-tantangan itu memang masih ada, Mas, masih ada. Ya kita duduk bersama gitu, Mas. Kita dudukkan bersama. Apa sih sebaiknya? Ya kita duduk bersama organisasi atau orang-orang seperti itu, bagaimana sebaiknya. Jadi kita tidak, sistem saya tidak bisa melawan itu tidak, saya dia musyawarah. Kita dudukkan dulu pernah pas rame-ramenya LDI wadah nyerang mana-mana itu diserang. Saya dudukkan bersama di Pondok Ibnu Qayyim, saya undang, kemudian bagaimana sebaiknya supaya di masyarakat itu tidak ada gejolak. Pada waktu itu yang jadi gejolak kan 1 di kemudian MPA. Ini saya dudukkan bersama Muhammadiyah, NU, kemudian sama ulama Umarok di sini. Sama sponsornya itu. Oh iya. Itu luar biasa Pak, bisa menyatukan umat Ya, lewat satu forum ya. ya. Alhamdulillah kalau diterima dulu memang saya didukung oleh Polsek, Koramil, kecamatan Dari dari pemerintahan sama aparat. ya. Terus ini Pak, terakhir Pak, untuk harapan Bapak ke depan ya, kira-kira harapannya apa Pak? Harapan saya di desa itu tadi Kelurahan Potorono ya lebih maju, sejahtera, aman, damai, masyarakatnya nanti ya tentram. Terus satu lagi Pak, seandainya nanti Bapak kalah atau menang, kira-kira bagaimana Pak? Ya. Itu sudah kita legowo. Oke. Iya. Berarti Ada ya Allah itu sudah menentukan Siapa yang gitu. jadi sudah siap dengan itu, dan menang atau kalah itu sudah siap. Ya, Sudah. siap sekali. Ya, pokoknya Allah lah yang menentukan. Allah yang Serahkan. menentukan segala-galanya. katanya gitu. Berarti tinggal Pokoknya kita Allah ikhtiar, berdoa dan Iya. mohon Iya. kalau memang itu menjadi kehendak Allah, Iya. insya Allah akan dijalan lebih amanah lagi ya. Kita akan jadi amanah Iya. yang baik. Yang terbaik. Yang Terbaik menurut Allah, mesti Oke. terserah lah. Ya, kita santai kok Enggak, ya. apa-apa. Kita bagus. Tidak ada permusuhan sama sekali. Ada. Sebelumnya ya baik-baik Baik. saja saya. Menjalin kerukunan Iya. yang jelas gitu ya. Saya Sebelum- dulu ya nantinya juga setelah ini juga baik terus. Baik Sekarang pun baik, nggak ada, kita di dalam hati nggak ada sedikit pun rasa yang tidak baik. Pokoknya kita baik gitu. Berarti pada intinya untuk pesta demokrasi ini kita mendidik masyarakat untuk lebih dewasa iya. dan juga tidak memihak satu sama lain. Nah, itu ya intinya di situ sahabatku semuanya. Jadi semuanya kita berjuang bersama-sama, mana yang menang mana yang kalah itulah kehendak Oh dari iya, itu. Mas, Ya, satu mungkin lagi. ada lagi. Kan Bapak itu kemarin ada masyarakat yang kalau Bapak itu nggak senang budaya, ada yang seperti Oh ya, bisa disampaikan. ya. Sebenarnya Bapak itu pertama kali ketemu saya itu karena budaya. Saya dulu kan seneng nari ya Mas, Iya. jadi saya pokoknya budaya-budaya Jawa itu saya seneng. Saya nari seneng, Bapak kebetulan lihat aku karena aku pas nari. Nyanyi pun Hobi. nyanyi pun saya hobi. Iya. Seneng walaupun suaranya nggak karuan, Iya, tapi saya jelas. anggap itu
menyenangkan Bapak. Ya, kita nyanyi Jawa, nyanyi langgam, nyanyi keroncong, nyanyi pokoknya yang penting lagu-lagu itu saya suka. Apalagi lagu anak-anak itu karena setiap hari itu makanan saya. Pernah itu mencetak Mas, lagu. mencipta lagu ya, insya Allah saya juga mencipta lagu karena saya di dunia pendidikan anak saat ini lagunya lagu anak-anak. Hanya itu mungkin meluruskan karena kemarin ada cap untuk bapak itu Kira-kira senang atau alergi tidak? budaya gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Didukung istri Nah itu bisa mengembangkan nanti kembang. ya berarti bapak itu suka sekali dengan budaya ya sahabatku semuanya. Jadi kalau ada anggapan masyarakat ternyata tidak suka budaya dan sebagainya itu hoak. Hoak ya. Nah, kalau pengen buktinya ya, ini pengen buktinya, ya dah. Boleh. Kalau ada karawitan, Oke. campur sari, Boleh nyanyi sedikit? bisa nyanyi. Oke. Waring kita mengerti cumangan himpun. Waduh, suaranya bagus sekali. Ternyata tidak tahunya Bu Makasih. Kasinah pinter juga. Ini berkat Jadi- ya, Mas Den. Sinden, sinden sama ledek sama. Lain. Oh lain ya. Ini cocoknya nih. Aduh, kita mengadakan seni karawitan cocoknya, ya. Biar nanti masyarakat tahu, oh ternyata tuh bapak juga suka karawitan, suka campur sari. Oke, coba ya. Ada kesan pesan lain Bu? Mungkin? Ya, kesannya mari kita maju bareng demi Potorono yang lebih baik. Nah, saya mudah-mudahan nanti Potorono lebih maju lagi, lebih bahagia, sejahtera atas kepemimpinan saya, insya Allah. Amin. Itu tadi ya sahabatku semuanya. Mau nutup berulang lagi. Tapi inilah namanya obrolan santai di pinggir sawah. Pinggir sawah tuh tempatnya enak, sejuk, dengan pemandangan di pinggir ini nggak kelihatan ya. Kelihatan sedikit ada tanaman padi. Di sini subur sekali tanahnya sahabatku, ya. Oke, untuk pertanian juga oke loh. Ya benar ya, Pak? Iya. Pertanian oke. Lahannya juga oke, tanahnya subur. Tapi kok Jangan dipromosikan, nanti habis dijual orang. Maksudku. wah nanti dijual jadi perumahan. Wah ini Mudah-mudahan bertahan untuk pertanian. ya, pertanian di Potorono harus bertahan sahabatku ya, karena kalau semakin lama ada bangunan, semakin lama habis, terus nggak punya lahan pertanian, akhirnya mahal sekali pangan. Betul ya. Nggak ada pemandangan sawah lagi. Pemandangan sawah nggak ada, udara segar nggak ada. Nah itu tadi cocoknya itu pertanian harus tetap jalan ya gitu ya. Oke sahabatku, sahabat SKTVNet, itu tadi obrolan sangat santai ya, sangat santai sekali di pinggir sawah dengan beliau Bapak Saifuddin dan Ibu Kasinah. Semoga untuk pencalonannya ini nanti bisa berjalan lancar dan dimudahkan oleh Allah. Amin. Semuanya berkah. Amin. Berkah untuk Potorono, berkah untuk seluruh masyarakat, terutama untuk Indonesia dan khususnya Potorono. Nah, gitu. Oke sahabatku, sahabat SKTVNet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.